teman-teman kelas 12 MIPA, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada hari ini kita akan bersama membahas berkaitan dengan proses katabolisme sel, yaitu dalam proses respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Katabolisme itu sendiri merupakan reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, tentunya dengan bantuan enzim. Dan ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Contoh peristiwanya adalah peristiwa respirasi, yaitu proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigennya, respirasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah respirasi aerob, yaitu menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Kemudian yang kedua adalah respirasi anaerob, yaitu tidak menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Silakan teman-teman perhatikan dua reaksi berikut ini. Yang pertama adalah reaksi respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob menggunakan bahan berupa glukosa C6H12O6 dan juga oksigen untuk menghasilkan CO2, H2O dan juga ATP sebagai sumber energi. Nah, jikalau kita bandingkan dengan respirasi anaerob hanya menggunakan glukosa saja, yaitu C6H12O6 tanpa menggunakan oksigen, sehingga tidak dihasilkan adanya H2O, melainkan yang dihasilkan adalah alkohol atau etanol, CO2 dan 2 ATP. Untuk tahapan respirasinya, respirasi aerob ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, reaksi antara, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob terjadi secara fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, pada tabel berikut ini kita akan melihat perbedaan pernafasan aerob dan anaerob ya, di antaranya ketersediaan oksigen. Aerob itu membutuhkan oksigen sedangkan anaerob tidak. Kemudian tempat berlangsungnya, jika aerob itu berlangsung di mitokondria, sedangkan anaerob itu berlangsung di dalam sitoplasma. Kemudian aerob menghasilkan 36 ATP, sedangkan anaerob lebih sederhana yaitu menghasilkan 2 ATP saja. Nah, untuk energi yang dihasilkan aerob itu besar ya teman-teman, sekitar 675 kalori, sedangkan energi yang dihasilkan untuk anaerob itu lebih kecil yaitu 21 kalori. Untuk tahapannya reaksi aerob lebih kompleks, ada 4 tahapan seperti yang tadi sudah disampaikan, ada glikolisis, reaksi antara, siklus Krebs dan juga transport elektron. Sedangkan anaerob itu lebih sederhana, berlangsung dalam 2 peristiwa saja, yaitu fermentasi alkohol dan asam laktat. Nah, kemudian untuk produknya, aerob itu menghasilkan CO2, H2O dan ATP, sedangkan anaerob hanya menghasilkan asam laktat, alkohol dan ATP. Kemudian yang terakhir adalah pada pernafasan aerob, hidrogen nanti akan bergabung dengan oksigen membentuk air yaitu H2O, sedangkan pada anaerob hidrogen itu akan bergabung dengan asam pirufat, nanti kita akan coba lihat, yaitu membentuk asam laktat dan juga alkohol. Nah, pada gambar ini Bu Apri mengingatkan pelajaran kelas 11, waktu itu kita sudah belajar tentang sel. Kita akan coba lihat di dalam sel ini, di mana respirasi anaerob ini berjalan di dalam sitoplasma atau cairan selnya, sedangkan respirasi aerob ini berlangsung di dalam mitokondria, yaitu salah satu organel yang terdapat baik di dalam sel hewan ataupun sel tumbuhan. Siklus pertama yang akan kita bahas pada respirasi aerob adalah glikolisis, di mana glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma dan bahan utamanya adalah pemecahan molekul glukosa, yaitu sebanyak 1 molekul. Nah, akan kita lihat apa saja sih produk dari pemecahan hasil glukosa ini. Yang pertama kita akan lihat, Bu Apri bantu dengan lingkaran ya. Jadi teman-teman, dari hasil pemecahan glukosa ini dia juga membutuhkan ATP ya. Teman-teman bisa lihat pada tahap 1 dan tahap 3 di mana proses ini membutuhkan ATP. Kemudian ketika berlanjut tahapan ini akan menghasilkan beberapa produk. Di antaranya 2 NADH, kemudian 2 ATP, 2 H2O, di sini ada 2 ATP juga dan 2 asam pirufat. Nah, untuk ATP jika kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. 4 ini tidak murni menjadi hasil ya, karena 2-nya akan dipakai untuk menggantikan tahapan 1 dan tahapan 3. Maka dari itu, produk hasil dari glikolisis adalah 2 ATP, 2 asam pirufat, 2
2 NADH, dan 2 H2O. Kemudian pada tahapan akhir tadi glikolisis dihasilkan 2 buah asam pirufat. Nah, 2 buah asam pirufat tersebut itu akan menjadi bahan pada siklus selanjutnya, yaitu di proses reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, yaitu di membran luar mitokondria. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di dalam asam pirufat ini ternyata nanti terjadi pelepasan satu atom C dalam bentuk CO2. Nah, kenapa ini disebut dengan dekarboksilasi oksidatif? Karena proses pelepasan C-nya tersebut. Nah, kemudian asam pirufat ini nanti akan bereaksi dengan NAD+ menjadi NADH, di mana produk NADH ini nanti digunakan menghasilkan ATP, teman-teman. Dan kemudian asam pirufat juga akan bereaksi dengan koenzim A untuk membentuk asetil-CoA. Nah, karena asam pirufat yang dihasilkan glikolisis sebanyak 2, maka 2 asam pirufat ini akan dirombak untuk menghasilkan 2 buah CO2, 2 buah molekul NADH, dan 2 buah molekul asetil-CoA. Nah, pada siklus selanjutnya adalah siklus Krebs, di mana dia memanfaatkan bahan utamanya berupa asetil-CoA. Asetil-CoA ini merupakan produk akhir pada siklus dekarboksilasi oksidatif tadi ya, teman-teman. Nah, asetil-CoA akan digunakan sebagai bahan siklus Krebs di dalam matriks mitokondria. Karena ada 2 asetil-CoA, maka 2 buah asetil-CoA itu yang akan dirombak di dalam siklus Krebs. Nah, kita akan melihat produknya ya. Produknya yang pertama adalah H2O. Nih ya, 1 di sini. Kemudian ada CO2, 1, 2 ya. Kemudian ada NADH, 1, 2 dan 3. Kemudian ada ATP yaitu 1 dan juga FADH 1. Nah, di sini ini berjalan 1 kali siklus. Jika 2 kali siklus, maka yang dihasilkan adalah 2 buah H2O ya, kemudian 4 buah CO2, kemudian 6 buah NADH, 2 buah ATP, dan 2 buah FADH. Tahapan terakhir adalah rantai transport elektron, yaitu dengan memanfaatkan seluruh bahan yaitu berupa NADH dan FADH yang terakumulasi baik dalam siklus glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, siklus ini terjadi di dalam membran dalam, yaitu tepatnya di dalam krista. NADH dan FADH ini akan mengalami oksidasi dan akan mengeluarkan elektron serta H+, di mana H+ ini nanti akan bergabung dengan oksigen sehingga akan membentuk H2O. Kemudian oksidasi yang terakhir ini akan menghasilkan energi cukup besar, yaitu dalam bentuk ATP, di mana untuk 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 FADH ini akan menghasilkan 2 ATP. Kita akan hitung berapa jumlah NADH yang terbentuk dari peristiwa glikolisis ada 2, dari dekarboksilasi oksidatif ada 2, dari siklus Krebs itu ada 6, kalau di total ada 10. Nah, tadi Bu Apri sudah sampaikan 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Karena ada 10 NADH, berarti 10 dikalikan 3 sama dengan 30 ATP yang terbentuk dari NADH. Kemudian kita akan melihat berapa jumlah FADH yang terbentuk. FADH terbentuk hanya ada pada siklus Krebs sebanyak 2. Jadi untuk 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP, sehingga jika 2 FADH akan menghasilkan ATP sebanyak 4, yaitu 2 kali 2. Nah, kalau kita jumlah tadi dari NADH akan dihasilkan 30 ATP, kemudian dari FADH ini akan dihasilkan 4 ATP, sehingga jumlahnya adalah 34 ATP, dan juga H2O-nya sebanyak 2, 1 dari NADH, satunya dari FADH. Sehingga hasil akhir dari rantai transport elektron adalah 2 H2O dan 34 ATP. Jika kita kembalikan kepada persamaan respirasi aerob, harusnya dari total seluruhnya ini akan terbentuk 36 ATP. Coba kita lihat kembali ya teman-teman, dari NADH itu terbentuk 30 ATP, dari FADH ini akan terbentuk 4 ATP. Kalau di total ini ada 34. Nah, ada ATP lainnya yang bisa kita jumpai pada tahapan glikolisis, itu ada 2 ATP. Kemudian pada tahapan siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP. Jadi ada penambahan 4 ATP.
Nah, kalau kita jumlah seluruh ATP berarti di rantai transport elektron ada 34 ditambah 4 ATP yang sesungguhnya terbentuk sehingga dihasilkan 38. Nah, ada perbedaan teman-teman dari hasil respirasi aerob. Untuk organisme prokariotik seperti bakteri, ini akan dihasilkan ATP sebanyak 38 murni. Dikarenakan organisme prokariotik itu tidak memiliki membran, sehingga tidak perlu terjadi adanya transport aktif dalam pengurangan ATP ataupun energi. Sedangkan pada organisme eukariotik, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan, organ-organel selnya itu diselubungi oleh membran, sehingga ini dibutuhkan adanya transport aktif ketika dari sitoplasma menuju mitokondria. Nah, karena butuh adanya energi dari sitoplasma ke dalam mitokondria, maka dari 38 ATP tadi dikurangi 2, yaitu untuk sebagai bahan transport aktif dari sitoplasma ke dalam membran mitokondria. Sehingga perbedaannya pada organisme eukariotik dihasilkan 36 ATP, sedangkan pada organisme prokariotik dihasilkan 38 ATP. Nah, berikut Bu Apri berikan kesimpulan dalam bentuk tabel berkaitan dengan tahapan, tempat, bahan, dan hasil. Silahkan teman-teman bisa mencermati tabel tersebut. Tabel tersebut juga sudah ada di dalam rangkuman yang bisa teman-teman baca kembali. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang respirasi anaerob, di mana respirasi ini tanpa menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dan tidak dihasilkan H2O ya dalam prosesnya. Kembali Bu Apri tampilkan persamaan reaksinya. Dia membutuhkan bahan berupa glukosa C6H12O6 untuk menghasilkan CO2, ATP, dan alkohol. Nah teman-teman, bahan utamanya adalah tetap menggunakan glukosa ya dari siklus glikolisisnya. Asam pirufat yang dihasilkan glikolisis itu merupakan substrat utamanya. Mari kita lihat yang pertama, yaitu fermentasi alkohol atau etanol. Nah, diawali dengan bahan glukosa yang kemudian dilisiskan dalam siklus glikolisis di dalam sitoplasma tadi. Hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Di mana 2 ATP ini adalah produk dari fermentasi alkohol. Kemudian 2 asam pirufat dari glikolisis ini akan kehilangan 1 atom C dalam bentuk CO2 sehingga dia membentuk asetildehid. Sehingga CO2 ini merupakan produk ya teman-teman. Nah, 2 NADH ini yang merupakan hasil dari glikolisis ini akan berikatan dengan H+ yang dibantu oleh asetildehid sehingga akan terbentuk 2 buah etanol. Nah, karena di hasil glikolisis ada 2 asam pirufat, maka siklus ini berjalan sebanyak 2 kali juga ya teman-teman. Maka kesimpulannya untuk bahannya adalah berupa glukosa, substratnya merupakan 2 asam pirufatnya, kemudian hasilnya itu berupa 2 buah ATP, 2 buah CO2, dan 2 buah etanol. Nah, yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Sama ya teman-teman, diawali dengan bahan glukosa yang kemudian lisis dalam siklus glikolisis di dalam sitoplasma. Hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Di mana dia akan menggunakan asam pirufat sebagai substratnya. Bedanya di sini NADH ini sebagai sifatnya adalah reduktor terhadap pirufat, sehingga hasilnya di sini adalah membentuk asam laktat. Maka kesimpulan untuk fermentasi asam laktat adalah dari bahan utama glukosa yaitu menggunakan substrat 2 buah asam pirufat, ini dihasilkan 2 buah ATP dan 2 asam laktat. Berikut ini adalah kesimpulan dari fermentasi alkohol dan asam laktat. Untuk substratnya sama-sama menggunakan glukosa sebagai bahan. Untuk hasil asam laktatnya adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Untuk fermentasi alkohol menghasilkan 2 alkohol, 2 ATP, dan 2 CO2. Untuk tempatnya, fermentasi alkohol terjadi di proses fermentasi peragian, sedangkan asam laktat terjadi di dalam sel hewan atau sel manusia, yaitu di dalam otot. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pelajaran biologi pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini berarti dan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.